Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidi dari kelas A21. Izinkan kami pada kesempatan kali ini untuk mereview sebuah makalah yang berjudul Sistem Kesenian di Cirebon 1. Untuk menyingkat waktu, kami langsung saja review makalah ini. Bab 1, pembahasan A. Wayang kulit. 1. Asal usul dan sejarah wayang kulit Cirebon. Yang membawa wayang kulit Cirebon yang membawa wayang kulit pertama kali di Cirebon itu menurut eksistensi wayang kulit Cirebon adalah Sunan Kalijaga yang merupakan salah satu dari 9 wali songo, yang mana Sunan Kalijaga ini adalah sebagai ketua para wali songo atau sanga menurut bahasa Cirebon. Tapi dalam budaya Cirebon, dalam pedalangannya, Sunan Kalijaga pada waktu itu disebut sebagai Ki Sunan Dalang Panggung. Tapi dalam versi yang lain, Sunan Dalang Panggung ini dipercaya sebagai Syekh Siti Jenar, bukan dan bukannya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini pula yang perkenalkan suluk atau syair Malang Sumiran yang merupakan suluk khas Cirebon. Wayang kulit Cirebon menjadi salah satu jenis kesenian yang tidak hanya digunakan sebagai tontonan, akan tapi juga menyimpan tuntunan sesuai konsekuensi, mengingat wayang kulit Cirebon digunakan juga sebagai dakwah penyebaran Islam oleh wali songo. Dan nama Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga begitu melekat di hati pencinta wayang kulit Cirebon, mengingat Sunan Kalijaga adalah pertama kali yang mempraktekkan atau memperagakan wayang kulit, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah tahun 1880-an di Astana Nurgiri Saptaringga, situs Gunung Jati sekarang. Pagelaran wayang kulit Cirebon di kalangan keraton Cirebon mengalami penurunan pada abad 19-an. Kemudian apa faktornya itu? Diantaranya adalah ekonomi atau soal dana untuk penggelaran wayang kulit. Tapi juga bukan hanya itu, dari situasi Cirebon dan dari golongan dari golongan bangsawan Cirebon itu semakin mempelajari pengajaran barat model Eropa atau budaya yang semakin ke barat-baratan, seperti hanya menyukai sepak bola. Dua karakteristik tokoh dalam pertunjukan wayang kulit Cirebon. Wayang kulit Cirebon pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi dua langgam, yakni satu, langgam wayang kulit Kitulan dengan gamelan laras pelok. 2. Langgam wayang kulit Loran dengan gamelan alas selendar atau berat. Dungian wayang kulit Kitulan menggunakan tata warna yang terkesan sipit, tidak dinamis karena dinominasi paduan antara warna hijau, merah, dan warna emas serta hitam. Berbeda dengan sunggingan wayang kulit Loran yang lebih berani menggunakan komposisi warna ditandai dengan penggunaan warna biru dan turunannya. Wayang kulit Loran lebih menyenangi mempergelarkan lari lakon standar Mahabharata dan Ramayana.
Jumlah tokoh punakawan yang mencapai 9 dan bukan 4 seperti wayang kulit pada umumnya. Angka 9 tersebut merupakan lambang dan jumlah wali dalam Wali Songo sebagai bentuk syiar Islam. Pada panggilan wayang kulit Cirebon yang berhubungan dengan ritual agama Islam seperti sunatan dan pernikahan biasanya ditujukan untuk menghimpun para undangan dengan tujuan undangan yang datang akan menyumbang beras dan sebagian uang bagi yang disunat atau pengantin baru. 3. Peran wayang kulit dalam menyampaikan cerita nilai dan nilai-nilai budaya. Jadi dalam seni budaya wayang kulit itu sudah di, diberi simbol-simbol atau nilai-nilai yang isinya adalah nilai-nilai dan simbol ajaran Islam. Tidak hanya disimbolkan dari pembelokan lakonnya yang sudah diislamkan, akan tapi juga pada janturan wayangnya yang dibebani dengan pemaknaan thariqah dan pemaknaan terhadap gamelan dan nayangan. Pada zaman para wali, pertunjukan wayang kulit di situ dengan selalu dengan dalang menghadap ke arah kiblat. Akan tetapi Panggegong Mungkur, yaitu yang menabuh gong, membelakangi dalang, menyaksikan tanda-tanda matahari terbit dari ufuk timur. Lalu pergelaran wayang kulit pun berhenti. Jumlah wayang dalam kebudayaan Cirebon ada 313 menyesuaikan dengan jumlah nabi. Lubang suling ada 6 dimaknai sebagai rukun iman. Pandawa 5 dimaknai rukun Islam, dan jumlah waditara atau gamelan juga bilah gambang dan gambang ada 20 untuk melambangkan sifat Allah. B. Wayang golek cepak. Wayang golek cepak, apa sih wayang golek cepak? Itu adalah wayang cepak atau wayang cepak atau wayang pada merupakan jenis kesenian wayang berkembang di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bentuk wayang cepak hampir mirip dengan wayang golek Purna Sunda, namun memiliki bentuk mahkota kepala. Bahasa Cirebon sirah-sirahan yang rata. Dari bentuk mahkota kepala itulah wayang ini mendapatkan namanya. Pada tahun 1553, Sunan Giri membuat sebuah wayang yang bentuknya seperti boneka tangan dari kayu. Wayang tersebut ditujukan agar dapat digelar sebagai dakwah Islam pada siang hari dikarenakan wayang kulit yang merupakan seni pertunjukan bayangan pada masa tersebut hanya dapat digelar pada saat malam hari. Kemudian populer di wilayah pantai utara Pulau Jawa, daerah yang pertama kali dimasuki kesenian wayang baru ini adalah Cirebon dengan menampilkan kisah-kisah menang bahasa Indonesia bangsawan yang memiliki nama-nama seperti Amir Mukminin, Jaya Dimura, Jayang Jurit, Jayang Laga, Jayang Satru, serta lainnya. Wayang tersebut kemudian dikenal dengan nama wayang cepak. Unsur-unsur khas dalam wayang golek cepak. Kesenian ini adalah wayang berbentuk boneka yang menggunakan ikat kepala yang datar dan cenderung rata. Yang dalam bahasa Cirebon disebut papak. Wayang golek cepak pada umumnya dipentaskan pada saat ritus ngunjung buyut atau sedekah kubur yang menceritakan cerita babat tokoh pendiri desa, babat kesultanan atau babat wali. 2.
Perbandingan antara wayang golek cepak dengan jenis wayang lain. Perbandingan utama antara wayang golek purwa dan wayang golek cepak adalah pada bentuk fisiknya, di mana wayang golek cepak memiliki corak mahkota yang khas cepak atau gundul, sedangkan wayang golek purwa memiliki bentuk kepala yang tidak kecil. Ukiran wayang golek cepak di Cirebon lebih bersih dibandingkan dengan wayang golek Purwasari Sunda, dan wayang golek cepak lebih hidup daripada wayang golek Jawa Tengah. Wayang Wong, wayang Wong. Jenis kesenian wayang yang juga pernah tumbuh dan berkembang di Cirebon adalah kesenian wayang wong. Jenis kesenian ini disebutkan lahir dari kreatif seniman atas kejenuhan pertunjukan wayang, sehingga pada tahun 1931 muncullah kreativitas wayang wong. Wayang wong sepenuhnya mengambil lakon dari Babon, Ramayana, dan Mahabharata. Mencolok dalam wayang wong Cirebon dengan wayang wong dari Jawa Tengah adalah terletak pada peran dalangnya dalam wayang wong bermain di belakang panggung, memberikan suluk, anta wacana, dan ucapan tokoh wayang wong Pemeran salah satu tokoh dalam wayang wong Cirebon tidak melakukan omongan, melainkan hanya merasakan gerak. Tokoh pendiri kesenian wayang wong Cirebon adalah Ki Kandeng, Ki Mobayar, dan Ki Suma. Para penerus kesenian ini Ki Tamsur, terus Sujana Priya, Panji Jaya, Sujaya, dan Wayat. Menurut keterangan, tarian wayang wong Cirebon terdiri dari satu tari kesatri, tari bati, tari putri, tari sangan, tari panggawa. D. Lukisan kaca. Satu, asal usul seni lukisan kaca. Seni lukisan kaca yang ada di Kabupaten Cirebon diperkirakan mulai ada sekitar abad ke-18-an ketika Sultan membuat lambing kebesaran Keraton Cirebon. Lambing itu berbentuk harimau macan yang dilukis bertulisan huruf Arab di atas selembar kaca bening. Lambing Keraton Cirebon itu dikenal dengan sebutan Macan Ali. Keindahan lukisan pada kaca tersebut membuat seniman Cirebon lainnya mengembangkan di luar keraton kira-kira pada abad ke-19-an. Pada awalnya seni lukis kaca di luar keraton Cirebon terdapat pada sandaran kursi dan kaca-kaca jendela atau pintu. Kemudian berkembang pada objek lukisan yang bernafaskan Islam, seperti Ka'bah, masjid, dan buraq. Cerita wayang berpengaruh pada pilihan tema lukisan kaca. Para pengrajin lukisan kaca selalu menampilkan tokoh seperti Krishna, Arjuna, Rama, Lesmana, dan lainnya. Masa kejayaan lukisan kaca diperkirakan dimulai pada abad ke-19 sampai abad ke-20. 2. Tema-tema yang umumnya diangkat dalam lukisan kaca. Tema dalam lukisan kaca sebagian besar berupa figur wayang dan kaligrafi. Selain itu, terdapat pula tema dengan gambar masjid, buraq, dan pemandangan. Tokoh-tokoh Panakawan juga bisa ditemukan dalam lukisan kaca. Panakawan menggambarkan kehidupan rakyat yang sederhana, jujur,
jenaka, dan bijaksana. Tokoh wayang ini berasal dari kebudayaan Jawa asli dan tidak ditemukan di dalam Mahabharata. Dalam lukisan kaca Cirebon, penampilan wayang kadang kala disuguhkan dengan selitasi huruf-huruf Arab. Bentuk tema lain adalah macan ali, harimau mistis dari kerajaan Galuh yang diadopsi ke dalam Islam dan diberi nama Ali. Macan Ali digambarkan dengan sederhana. Masyarakat Cirebon percaya bahwa kerajaan Pajajaran memiliki binatang penjaga berupa harimau mitologis. Oleh Kesultanan Cirebon, harimau mistis tersebut diberi nama Macan Ali. Rangkaian kaligrafi yang terstruktur pada Macan Ali diduga berbunyi La ilaha illallah. Demikian review pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan karena kemampuan kami masih dalam kemampuan tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.